sini. Nah itu bapak-bapak. Pelaksanaan atau penyelenggaraan Basar Masail ini sesuai dengan program daripada Pondok Dewan Pengurus Yayasan yang ditetapkan oleh Dewan Pembina. Jadi ada 5 hal dari program Dewan Pembina Pondok ini. Satu diantaranya adalah Basar Masail. Mudah-mudahan dalam acara ini kita bicarakannya sampai tuntas. Mudah-mudahan juga tidak sampai 1 jam kalau bisa. Ya. Cuma ulun mengharap ibarat orang itu ada yang kuatul kalam, ikuatul dalil. Kada ada dalil, berusaha benar. Mohon maaf. Yang kedua, ujar Sayyidina Ali, unzur maqala wala tanzur ila man qala. Jadi intinya sini Pak Ahmad Subhan juga sudah ada. Baik kita mohon maaf waktu agak sedikit molor ini karena kondisi kita mungkin karena baru pertama kali, jadi masih belum menarik minatnya nih. Atau mungkin juga perlu kita bicarakan apakah karena ini mengganggu waktu pembelajaran, ya bisa juga ya. Atau tadi ujian kan? Itu kita bicarakan ke depan. Tadi juga yang disampaikan oleh protokol kita mohon artinya ke depan itu kalau ada hal-hal yang kita bicarakan tolong sampaikan kepada kami. Ya, kalau ada yang kedua saran-saran mengenai pelaksanaan ini. Baik Bapak sekalian, saudara-saudara, materi yang dibahas ada 5 macam tadi sudah dibacakan oleh protokol A, B, C, D, E atau 1, 2, 3, 4, 5. Kita mungkin satu persatu ini setelah saya bacakan, saya mengharap audiens atau bapak-bapak saudara membahasnya. Kemudian nanti kita pembandingnya ada narasumber beberapa orang. Jadi ibaratnya itu kalau berpikir menurut kitab ini, paling tidak seperti itu. Ini atau pendapat siapa dalam kitab ini. Jadi supaya agak, mohon maaf, agak kalau seperti itu agak cepat kita daripada ngobrol larut-larut. Tadi sudah diarahkan oleh Dewan Pengurus Ketua Bidang Pendidikan Pengajaran, memang kita baru mulai membahas hal ini, yang ianya nanti pelaksanaannya itu yang berat. Tapi bagaimanapun kita sudah berniat, mudah-mudahan kita ini sebagai pondok pesantren yang memberikan teladan kepada pondok pesantren lainnya atau mahasiswa santri santriwati lainnya. Baik Bapak saudara-saudara sekalian, materi pertama, 1, benarkah ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 2? Sini kayaknya dijawab sudah agama dan umum. Ada tanya, jika demikian, apakah agama kita juga mewajibkan menuntut ilmu umum? Itu materinya yang pertama. Silakan Bapak-bapak kami beri waktu untuk membahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dulu saya ingin mengutip hadis yang di hadis ilmu walau usid. Saya berpikir jika orang anak-anak ngapain ilmu apa? Selamanya ada di Cina. Tapi ilmu yang bukan ilmu agama. Perintah sampai wafat Rasulullah kan neraka.
saya menganggap bahwa ini adalah latar belakang daripada komoditi yang beredar di Mekah, di mana produk-produk kita itu memang bagus. Nah, barangkali yang nanti kalau suatu produk itu mutunya tinggi, maka produsernya pasti orang yang berperan. Karena itu beliau perintahkan supaya apa? Supaya kita bisa mengambil ilmu seperti yang berarti ini ilmu. Nah, yang kedua hadis itu aja. Man dunia alaihi bil ilmi hafal Quran. Man alaihi bil ilmi ini hanya dua tentang dunia. Sebelumnya itu saya mengutip pendapatnya Syekh Al-Qasab dalam kitab Ahlal Haram dan Islam. Ini kata beliau, pertama ayyakuna fadhil ainin ala jamil muslimin wa min wajibihim talabuhu wa ya'tamu man tidak talabihi wa hadhil faridah la yakunu illa fi ilmi dini alladhi yata'allamu bi maqtatabul muslimu umura dini. Ini urusan agama itu. Yang kedua ayyakuna fadhil kifayatin ain iza ta'alamahul ba'du sakata anil akhirin amma iza taraful jami' asammu jami'an wa huwa ilmu dunyawi. Beliau contohkan min tibbin wa falsafatin wa hindasatin wa ulumin wa qanunin wa falakin wa tabi'atin wa hisabin ila ghairi zalik min ulumil hadisah alladhi tuqum alaihi al-mujtama'atul muqaddarah. Jadi kita baru bisa menjadi masyarakat Islam yang modern kalau ilmu ini bisa. Apa yang kita ambil di sini? Artinya ilmu-ilmu umum apa saja. Kalau kita ambil aktif itu maksudnya banyaknya cabangnya. Kimia, farmasi, fisika, itu semua. Kalau ini fardu kifayah, kalau muslim satu pun tidak ada yang mendalaminya, kita semua berdosa. Kiai semua berdosa, habib semua berdosa. Kemudian saya sampaikan lagi bahwa ini dalam kitab At-Ta'rifat Syekh Ali Ahmad Al-Jami, kata beliau Qadinul Islamiyu mansa'u kulli ilmin wa babu kulli sa'adatin wa miftahu kulli istiqlalin lil ra'i wal fikrati wal iradah wa bihi tuqmal insaniyatu wa tasta'idu li ayyablughal ghayat. Islam itu agama yang tinggi, maka gayanya harus semua ilmu ini. Kemudian saya mengutip dari Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, fala ta'jib min qaulina anna at-tibba wal hisaba min furudil kifayati fa inna usula as-sina'at aidan min furudil kifayah kal falahah wal hiyakah was siyasah wal khiyatah. Kemudian beliau juga mengatakan wala yutimud dinu illa bid dunya wal mulku wad dinu taubaman fa inna dina usulun fa inna dina aslun was sultanu harisun wa ma la aslahu hadumun wa ma la harisalahu fadhari. Ini mengurusi dunia pastilah ilmu dunia, ilmu politik. Jadi, kemudian saya mengutip dari Abdullah Nasir Ulwat dalam kitab Tarbiyatul Islam dan Tabatul Islam. Itu kata beliau wa minal umuril hammah allati yajibu aya'lamul murabbiyu
beliau menyebut itu kan, saya lupa di manusia tinggal itu menyebutnya bahwa fil islahi takmil insaniyah, membentuk manusia itu lam tasir min janibin aw janibain wa innama yastamilu ala jawanib. Nah, lalu beliau rinci itu min imaniyah wa aqliyah wa khufiyah ijtimaiyah sampai dan seterusnya. Artinya itu semua ilmu ternyata membentuk image Islam itu imam yang agama yang sempurna. Nah, jadi kan sementara itu. Terima kasih. Dapat kita simpulkan kayaknya bagus ini, cuma barangkali nanti perlu diteliti lagi sabahnya. Sabahnya kitabnya sudah tadi halal wa haram fil Islam, ta'rifat Syekh Al-Yaman itu, kemudian Ihya Ulumuddin itu bahkan menuntut ilmu dengan fardu ain kata beliau, fardu kifayah. Ada lagi juga yang haram, makruh di Ihya Ulumuddin. Itu saya kira bisa halamannya dicari. Tunggu tambahan yang terakhir tadi, kalau kita tulisakan. Adapun bahan-bahan itu kami minta dengan hormat, rasa kami minta kita diserahkan ke tulennya supaya mereka jangan salah. Adakah tambahan daripada itu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebagai tambahan bagi apa yang dijelaskan oleh Pak Abdullah Amin, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sahih Masyhur, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Itu yang ada hadisnya. Walaupun nira itu ada bertambah semakin muslimin ya, salam muslimin. Nah, tapi walaupun hadis itu ala muslimin, tapi terbuat muslimah. Maka ada hadisnya tentang muslimah. Di sana dikatakan fardhatun ala kulli muslimin. Namun penjabaran ulama-ulama seperti Imam Ghazali, hukum menuntut ilmu itu bermacam-macam. Kemudian wajib itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kemudian ada yang sunat, ada yang jaiz, yang boleh-boleh, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Itu semua baik ilmu agama atau ilmu umum, ilmu dunia. Ilmu dunia. Sebab kalau ilmu fardhatun itu menuntut ilmu dijelaskan, ada dijelaskan ilmu agama atau ilmu dunia secara umum. Cuma anehnya tadi ada yang wajib, ada yang sunat, dan sebagainya. Kemudian apa namanya, juga pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis di Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu waktu sidin ke Madinah, sampai ke Madinah, melihat orang di Madinah, orang menaiki pohon kurma. Jadi Nabi, apa menaiki pohon kurma itu sebanyak naikkan. Lalu ujar orang Madinah, wahai Rasulullah, mereka tuh mengawinkan bunga kurma, mengawinkan bunga kurma. Sebab bila ada dikawinkan, itu pada buah. Lalu Nabi berkata, ujian Nabi
ada lagi mengkawinakan bunga kurma. Ibu itu lalu pada bubuhan kurma. Kalau di tangan sahabat-sahabat tadi yang bulan Madinah tadi kepada Rasulullah, kurma kami kada bubuhan. Jadi kenapa jadi kada bubuhan? Karena kada dikawinakan. Ujian Nabi kenapa jadi kada dikawinakan? Ujian nang tadi pian madahakan gawe itu kada bermanfaat. Ujian Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu ujian Nabi lebih mengetahui urusan dunia akhirat. Nang dipadahkan Nabi tadi kata salah. Nang dipadahkan Nabi nang kada bermanfaat itu Nabi hendak menjelaskan masalah hakikat. Sebab walaupun dikawinakan hujatan kada berbuah itu nang dipadahkan Nabi cuma kita salah paham. Performa tapi tidak ada di serbuk atau di berbuah. Jadi tidak ada berbuah di serbuk. Walaupun itu Nabi itu mendapatkan usaha kita untuk tadi memberi batas. Jadi itu diantara tambahan sebagai bahwasanya ilmu dunia itu juga ada yang kita butuhkan, nang ada boleh kada, ada yang wajib, ada yang sunat, bahkan ada yang dan ada yang kiranya ini sampaikan. Assalamualaikum.